tempatnya sudah bersih dan rapi ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aisyah, kenapa? Siapa lagi? Muhammad, Arif, kenapa ini? Harus pada keterangannya. Siapa lagi nak? Ini sudah tidak ada, cuma Aisyah sama Arif ya. Oke, baik. Semoga teman kita Aisyah yang sakit ini diberi kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa berkumpul bersama kalian lagi di kelas ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan suatu layanan informasi mengenai potensi Ibu. Adapun tujuan layanan kita hari ini yaitu kalian bisa mengetahui potensi yang ada pada diri kalian. Kalian juga bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam diri saya sehingga bisa tergali, bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oke. Kegiatan kita hari ini dengan durasi waktu sekitar 40 menit ke depan ya. Bagaimana anak-anakku sudah paham? Baik. Apakah anak-anakku sudah siap menerima materi layanan informasi hari ini? Siap. Oke, sebelum mulai kegiatan kita melakukan ekspresi mulia untuk melatih fokus kalian. Bisa? Bisa. Jadi begini ya, perhatikan, jangan lakukan yang Ibu katakan. Kalian fokus pada ucapan Ibu ya. Oke? Bisa? Bisa. Jadi jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Kalian fokus pada yang Ibu ucapkan. Kita bisa mulai? Bisa. Kalau Ibu bilang pundak, oke. Kepala, pipi, pundak, kepala, pipi. Oke, masih ada yang kurang fokus. Ibu lihat ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Sudah tahu? Jangan lakukan yang Ibu lakukan. Kalian fokus pada yang Ibu ucapkan. Bisa? Bisa. Kalau Ibu bilang kepala, mata, kepala, mata. Oke, Ibu lihat di sini semua sudah fokus ya. Atau ingin yang lain lagi? Baik. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, bisa? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Belum fokus. Bisa lagi? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Belum fokus. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, siang, malam, Pak, bisa? Oke. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sekali lagi, masih ada yang belum fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Kacau, masih belum fokus ya. Sekali lagi ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam, tepuk pagi, siang, malam.
pengembangan diri bagus. Ada lagi? Ada lagi? Bakat. Oke. Sini apa itu potensi diri? Ya? Pengembangan diri. Kelebihan. Iya. Ada lagi di sini? Apa itu potensi diri? Ada yang tahu? Ada. Sini apa itu potensi diri? Saya ini. Oke. Sini? Ini kemampuan diri. Oke, baik. Jadi Ibu akan membahas materi tentang potensi diri yang mengenal potensi diri. Saya silakan kalian mati dan perhatikan ya. Oke, potensi diri yaitu kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud ya. Jadi potensi diri itu adalah merupakan kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang. Tetapi belum sepenuhnya juga terlihat ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam potensi diri. Yang pertama potensi fisik. Kemudian yang kedua potensi mental intelektual. Ketiga ada potensi sosial emosional dan ada potensi mental spiritual. Kemudian potensi daya juang. Yang dimaksud di sini potensi fisik yaitu tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, dan mata untuk melihat. Ada yang tahu di sini mata untuk melihat itu yang seperti apa? Contoh potensi fisiknya. Jadi mata untuk melihat itu seperti ada yang suka nggak foto-foto? Jadi fotografer biasanya ya? Ya? Suka? Oke, itu bisa dikembangkan ya. Itu namanya potensi fisik. Kemudian di sini juga ada kaki untuk berjalan. Yang seperti apa itu ada yang tahu? Ya? Lari, oke. Jadi main bola ya? Ya. Semua itu potensi fisik. Kemudian di sini potensi mental intelektual yaitu seperti kalian bisa menghitung atau menganalisis sesuatu. Kemudian potensi sosial emosional itu biasanya kalian bisa bertanggung jawab untuk mengendalikan amal kalian. Seperti jika ada teman kalian yang pinjam buku catatan, setelah dikembalikan entah itu lecet, sobek atau bagaimana, itu di situ kalian melatih potensi sosial emosional kalian. Kemudian potensi mental spiritual itu seperti kalian hidup bermasyarakat ya. Semua pasti bermasyarakat ya. Ya. Ini kalian juga berhubungan dengan kesadaran jiwa. Kemudian potensi daya juang. Ada yang tahu contoh potensi daya juang? Tidak ada. Potensi daya juang itu contohnya seperti kalian takut lambat ke sekolah. Begitu. Di sini juga ada cara mengenali dan menggali potensi dirinya, yaitu kenali diri sendiri, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup, hilangkan negatif thinking dan jangan mengadili diri sendiri. Oke, sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Ya, silakan.
sehingga bisa menjadi pemain bola. Baik, sebelum Ibu membagikan tentang kerja, kita tetap semangat dulu dong supaya tetap fokus dan tetap semangat. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat.
Sebutkan jenis potensi diri, potensi mental, spiritual, dan potensi daya juang. 3. Sebutkan salah satu cara mengenali potensi diri. Dengan cara kita harus mengenal diri sendiri, terutama mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa lagi yang sudah selesai bisa maju ke depan. Kalau malu, kita gantian mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan mempresentasikan jawaban hasil LKPD materi mengenai potensi diri kami. 1. Apa yang kamu pahami mengenai potensi diri, kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang namun belum sepenuhnya tergali. 2. Sebutkan jenis potensi diri. Supaya teman yang lain bisa. Potensi mental, spiritual, dan potensi daya juang. 3. Sebutkan salah satu cara mengenal potensi diri. Jangan menentukan tujuan hidup dan tidak mengadili diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 ya. Siapa yang bisa tampil ke depan? Kalau malu-malu bisa bergantian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD materi mengenai potensi diri. 1. Apa yang kami pahami mengenal potensi diri? Potensi diri itu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. 2. Sebutkan jenis potensi diri, potensi fisik dan potensi mental intelektual. Sebutkan salah satu cara mengenal potensi diri. Cara mengenal potensi diri itu kita harus tahu terlebih dahulu kemampuan diri kita. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke, semuanya sudah tampil ke depan, sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Anak-anakku juga tidak malu yang tampil ke depan ya. Kalian di sini juga sudah mengetahui dan sudah bisa mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Anak-anak juga sudah jika ada seperti tadi ya nyanyi. Ya, tadi teman kita katanya saya sudah mau nyanyi, apakah saya bisa menjadi seorang penyanyi? Ya, dengan Natika menggali potensi, melatih vokalnya, Natika bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat. Jadi itu ya, kalian sudah memahami atau ada yang belum memahami apa itu potensi diri? Masih ada yang belum memahami tentang potensi ini atau bagaimana cara mengenal potensi yang ada pada diri saya? Masih ada? Atau sudah paham semua? Paham ya? Oke. Terima kasih dulu dong untuk kita dan ini diskusi kelompoknya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik. Sebelumnya
membuat kesimpulan bersama ya. Silakan bisa dicatat ditulis di kertas dulu. Sebentar bisa yang sudah menuliskan bisa membacakan kesimpulannya setelah melakukan kegiatan ini. Oke, silakan dituliskan dulu. Silakan dituliskan kesimpulannya ya. Sebentar bisa tampil di depan untuk membacakan kesimpulan yang saya tuliskan. Silakan dituliskan, jika malu-malu langsung ke depan bisa ditulis di kertas dulu. Setelah ditulis bisa tampil ke depan. Jadi sebentar dibacakan kembali ya apa yang kita tulis. Kesimpulan apa yang kita tulis. Sini bisa, kalau malu-malu langsung ke depan bisa dituliskan di kertas dulu kesimpulannya setelah mengikuti kegiatan layanan informasi. Ya, kalau ada yang mau naik ke orang bisa juga. Bisa membacakan atau ya. Bu apa? Naik. Sudah selesai? Oke. Siapa yang menuliskan? Jika ingin membacakan kesimpulannya bisa. Jadi Atika di sini malu-malu untuk tampil langsung ke depan. Jadi Atika menuliskan dulu di kertas ya kesimpulan dia. Oke, Atika bisa ke depan. Kesimpulannya adalah dengan jelas dan terus kebesaran dalam mengenali dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Kita bisa meraih
mau malu-malu langsung ke depan, bisa dituliskan dulu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan informasi terkait mengenali potensi diri? Kalian bisa menuliskannya dulu satu-satu. Baik, kalau sudah ditulis, Ibu kumpulkan atau Ibu yang bacakan atau kita yang bacakan? Oke, silahkan. Yang lain tolong diperhatikan temannya ya. Bisa dilanjut. Perasaan saya setelah Perasaan saya setelah menerima layanan materi dan ini tentang potensi diri, saya merasa senang dan bahagia karena saya harus lebih mengenali dan potensi diri saya agar bisa menjadi orang sukses. Oke, jadi perasaan dia